Yeay, Ngek. asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam. sehat dari Rumah Sakit Dr. Haryoto. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam live streaming sosial media kami, baik di Instagram, Facebook, dan YouTube RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Jumpa kembali dalam acara Takono, talkshow online Rumah Sakit Dr. Haryoto dalam tema Cegah dan Kendalikan Hipertensi. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya dengan Dr. Yunita Fadila Sendi sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Kenapa tema kita kali ini tentang hipertensi? Karena pada hari ini, 17 Mei 2022, kita peringati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Dan hipertensi sendiri di Indonesia, angka penderitanya masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar 2018 menyatakan bahwa sekitar 34,1% hidup dengan tensi yang tinggi, dan ironisnya 1 dari 4 orang-orang dengan hipertensi tersebut yang menyadari kalau dia mempunyai tensi yang tinggi. Sedangkan kita tahu hipertensi ini adalah penyakit yang sifatnya silent killer. Silent killer itu seperti apa? Nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita. Apabila tidak kita sadari dari awal, tentunya akan membawa malapetaka yang luar biasa untuk kita semua. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Hendrawati, spesialis jantung pembuluh darah dan nutrisionis kami, Ibu Fenty, sarjana sains terapan. Assalamualaikum Dr. Hendrawati. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ibu Fenty. Iya, Bagaimana kabarnya Dokter Ibu Fenty? alhamdulillah sehat Luar ya, biasa luar ya biasa dokter. ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya dok, Ibu Fenty Alhamdulillah. dalam acara Takono kali ini. Nah, langsung saja kita persilahkan kepada Dokter Hendrawati untuk menyampaikan materinya, dan bagi dulur-dulur Takono yang sudah mengikuti live streaming kami, silakan dipersiapkan materinya mulai dari sekarang. Silakan tulis di kolom komentar kami, baik itu di Instagram, Facebook, dan YouTube. Nanti akan kita bahas bersama. Setelah Dokter Hendrawati nanti akan dilanjutkan oleh Ibu nutrisionis kami nggih, Ibu Fenty nggih. Monggo Dokter Hendrawati, kami persilahkan. Terima kasih Dokter Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman-teman Takono sekalian. Masih nuansa Lebaran ya. Tidak lupa kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, dan tanggal 17 Mei hari ini tiap tahunnya kita memang ada peringatan Hari Hipertensi Sedunia. Tiap tanggal 17 Mei tujuannya untuk selalu mengingatkan kita bahwa hipertensi ini masih ada di sekitar kita, dan justru biasanya adalah menduduki peringkat penyakit terbanyak biasanya, termasuk juga di rumah sakit kita ya, RSUD Dr. Haryoto. Jadi dengan cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup lebih lama dan berkualitas, itu memang tema dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Jadi mungkin nanti akan kita tekankan ke arah tema tersebut begitu ya. Jadi mungkin kalau kita bicara hipertensi mungkin sudah banyak yang mungkin wah ini udah topik yang sering gitu ya gitu. Cuman memang secara detail dan kemudian apa saja yang berhubungan dengan hipertensi terkadang banyak yang berbicara, cuman kadang-kadang apakah itu sesuatu yang Benar atau benar, tidaknya dia dokter. fakta, ataukah hanya misalnya salah kaprah dan mitos. Nah mungkin itu yang perlu kita luruskan seperti itu. Jadi kalau untuk kita bicara hipertensi, mungkin semua sudah mengenal ya bahwa hipertensi itu adalah tekanan darah di mana terukur sistoliknya yang di atas itu ya, di atas 140, sedangkan yang di bawahnya lebih dari, diastolnya lebih dari 90. Itu sudah pengertian secara umum ya, dimana dan apa namanya, disebutkan bahwa hipertensi ini meskipun sudah ada tensinya lebih dari 140 dan bawahnya 90, itu ternyata tidak selalu bergejala, Dokter Sandi. Jadi itu tadi yang disebutkan sama Dokter Sandi,
Kenapa hipertensi ini disebut the silent killer? Karena sebetulnya hipertensi ini kalau tidak terkontrol bisa menyebabkan eh, satu penyakit yang lain yang kita sebut komplikasi, tapi kita sendiri tidak mengenal bahwa apakah kita menderita hipertensi. Nah, karena tidak semua hipertensi bergejala. Makanya itu disebut the silent killer ya. Dan kemudian siapa saja sih yang bisa hipertensi ini gitu. Ini juga sudah banyak yang tahu, dan kemudian sebetulnya banyak yang paham, cuman kadang-kadang pemahaman itu ya dalam sehari-harinya pola hidup kita kadang-kadang tidak otomatis langsung menghindari hal-hal yang menjadi faktor risiko gitu. Nah, faktor risiko itu sebetulnya memang kan ada yang bisa dikendalikan, ada yang memang tidak bisa dikendalikan. Itu yang harus diketahui dari awal ya, Betul. Dok. Jadi kalau misalkan faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan, misalkan usia, kemudian jenis kelamin, riwayat genetik yang memegang kendali hipertensi primer itu 95% hipertensi adalah genetik. Nah, itu memang sudah kita dapatkan. Tapi nanti kita bahas itu bagaimana sebetulnya. Apakah kita tetap bisa menghindari atau bagaimana, atau memang sudah ya sudahlah, itu memang Sudah bawaan. pemberian buat saya ya sudahlah gitu, atau bagaimana ya. Jadi tapi ada satu faktor risiko yang sebetulnya bisa kita kendalikan gitu untuk kita tidak mengarah ke hipertensi ya. Jadi misalnya kebiasaan merokok, kemudian kurang aktivitas fisik, itu biasanya kalau kita sudah usia di atas 30 tahun kita sudah harus aware ya, sudah harus waspada bahwa kurangnya aktivitas fisik, olahraga, dan kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain, pola makan dan lain-lain itu bisa menyebabkan hipertensi itu muncul. Di saat kita sudah ada bakat, dia bisa muncul. Nah, konsumsi alkohol dan lain-lain. Juga faktor istirahat dan lain-lain, stres itu juga bisa. Gitu ya. Jadi hipertensi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa 95% adalah didapat dari genetik. Nah, otomatis itu dia bukan suatu penyakit yang bisa istilahnya mengalami kesembuhan. Itu mungkin agak beda ya dengan misalnya kita batuk pilek kemudian jadi tidak batuk pilek, Itu berarti akhirnya kita sembuh. Nah, itu yang sering kita temukan ya, Dokter. Tapi hipertensi itu tetap ada, yang ada adalah terkontrol atau tidak. Nah, Itu yang salah karena terus terang aja, Dokter, selama ini saya juga sering menemukan ada pasien, saya dulu hipertensi darah tinggi, Dok, tapi sekarang saya sudah sembuh. Nah, karena sudah sembuh akhirnya tidak dilanjutkan obatnya, terus lifestyle-nya juga kembali lagi seperti dulu. Itu yang masih jadi PR buat kita, edukasi kepada pasien dan lain-lain. Tapi juga mungkin dengan acara-acara seperti ini kita bisa menyebarluaskan seperti itu ya. Jadi hipertensi itu adanya hanya terkontrol dan tidak terkontrol. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Ya yang pasti yang pertama, kenali hipertensi dalam diri sendiri. Apakah saya hipertensi gitu kan? Silahkan diukur. Sekarang mungkin kan sudah banyak yang punya alat di rumah gitu ya. Nah, itu bisa dipakai sesuai dengan pengertian yang tadi, bisa dicoba di rumah, atau mungkin datang ke klinik. Saya tekankan kalau misalkan sudah di usia 30 tahun bisa aware, apalagi kalau misalnya di keluarga ada yang menderita hipertensi gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu, kontrol secara rutin, dan kemudian pastikan ketersediaan obat. Jadi kalau misalkan sudah diberi obat oleh dokter, pastikan obat itu ada dan tidak ini ya, tidak putus obatnya gitu. Jadi jangan sampai habis kemudian kontrolnya baru seminggu kemudian, tidak. Itu namanya tidak terkontrol begitu ya. Dan kemudian minum obatnya otomatis teratur, dan ketahuilah efek-efek samping dari obat masing-masing obat. Jadi sehingga kita tidak panik jika terjadi sesuatu ya, tentu saja tetap kontrol ke dokter masing-masing. Dan
satu yang untuk penderita hipertensi adalah hati-hati menggunakan obat bebas tanpa resep dokter, karena banyak sekali obat-obat yang berinteraksi dengan tensi, berinteraksi dengan organ-organ lain yang takutnya nanti malah memperparah dari Kondisi hipertensinya. hipertensinya itu juga Betul. yang sering kita temukan ya Mm-mm. dokter, beli obat sendiri tanpa konsultasi Betul. terlebih Padahal dahulu. kandungan-kandungannya juga bisa jadi dia semakin memperparah Kondisi hipertensinya. hipertensinya atau Betul. kondisi darah tingginya baik. Iya. Jadi apa namanya? Yang perlu kita tekankan adalah pemahaman memang ya. Jadi karena di sekitar kita masih beredar informasi-informasi yang belum jelas gitu, bener enggaknya gitu. Jadi banyak untuk menggali informasi dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang ketidakjelasan, bisa langsung dikonsultasikan gitu. Sehingga kita kalau dari sisi tim medis ini tanggung jawabnya ya memang perlu edukasi yang terus-menerus. Itulah fungsinya ada hari hipertensi dan hari-hari yang lain itu untuk inilah apa namanya menyambung informasi yang benar gitu. Ya. Dan apa ya? Saya cuman merangkum pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan ke saya di klinik saya gitu ya. Mungkin banyak sekali pertanyaan ini juga ada di kepala teman-teman gitu ya, dimana ini bener nggak sih kayak gitu ya. Jadi saya berusaha merangkum cuman sedikit saja, dan mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan untuk kita jawab di sini gitu ya. Kalau untuk pertanyaan yang paling banyak ditanyain di klinik saya itu begini: bila sudah pernah melakukan 1 kali pemeriksaan tekanan darah dan kemudian tensi saya seperti tadi dok 140/90 bahkan lebih, berarti sudah pasti saya hipertensi ya dok gitu. Nah, sebetulnya di semua literatur disampaikan bahwa hanya dengan pengukuran 1 kali tekanan darah itu belum menegakkan diagnosis hipertensi. Kenapa? Karena tekanan darah itu bisa naik, bisa turun mengikuti aktivitas, pola stres, pola makan, seperti itu. Jadi apa yang setelah dilakukan itu hubungannya dengan tensi pada saat itu. Nah, perlu adanya pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang, dan pada saat kontrol pertama kali pun biasanya kita begitu ketemu tinggi kita ulang, itu sudah otomatis gitu. Jadi dengan pengukuran 2 kali atau lebih tekanan darah di atas 140/90 itu bisa disebut sebagai sudah terdiagnosis oleh dengan hipertensi ya gitu ya. Jadi memang tidak cukup 1 kali ya ya, dokter. Jadi saat ya, pertama kali ditemukan tensi oke. 140/90 masih kita evaluasi lagi, kita cek lagi yang kedua bagaimana begitu. Biasanya kalau kita temukan pada pasien-pasien yang tanpa gejala, misalkan pada saat itu periksa tidak sengaja ditemukan tensi tinggi tapi tanpa gejala dan masih di kisaran hipertensi derajat 1. Derajat 1 itu kalau tensi di bawah 150 masih ya. Di bawah 150 biasanya kita edukasi untuk kembali mungkin minggu depan dengan modifikasi lifestyle ya, 1-2 minggu dengan kita sangoni ini makannya nggak boleh ini ya, dihindari yang ini, kemudian pola istirahatnya cukup minimal tidur 7 jam seperti itu, mengurangi garam dan lain-lain. Nah nanti kalau misalkan kembali dengan lifestyle yang menurut dia sudah cukup tapi ternyata tensinya masih tetap, itu kita diagnosis sebagai hipertensi. Dan gitu. ini dok, untuk pengobatan obat minumnya dimulai dari kapan nih dok? Untuk mendiagnosisnya kan kita setelah pertemuan yang kedua baru kita katakan ini sudah sebagai hipertensi. Tapi kan tetap dengan modifikasi lifestyle itu tadi ya dokter ya. Nah, kapan kita mulai obat-obat anti hipertensinya? Jadi mungkin ada di slide saya yang mungkin nanti disampaikan ya, itu ada saya kutip dari konsensus hipertensi 2021 yang memang sudah menjadi pedoman hipertensi, penanganan hipertensi di Indonesia ya. Jadi memang kita punya yang namanya algoritme ya. Mungkin agak di bawahnya lagi yang ada algoritmanya Mas, yang ada buku merahnya. Jadi pasien terdiagnosis hipertensi itu kita memang
sarankan untuk perubahan gaya hidup dahulu, ya, perubahan gaya hidup dahulu, dan kemudian kita pastikan bahwa setelah perubahan gaya hidup apakah masih, nah itu ya, apakah masih terukur tinggi dan dia apakah termasuk dalam hipertensi derajat 1 ataupun hipertensi derajat 2. Di saat setelah perubahan gaya hidup terukurnya adalah hipertensi derajat 1 di mana tensinya tinggi tapi di bawah 150, maka di situ disebutkan pada algoritmanya bahwa segera tata laksana dengan obat pada pasien resiko tinggi atau pasien dengan, jadi kita harus juga melihat, jadi begitu ada pasien datang dengan hipertensi, oh ya pola hidup dulu diperbaiki Pak Bu gitu, kemudian kita minta untuk kontrol tapi sambil kita evaluasi apakah pasien ini memiliki masalah yang lain yang terkait komplikasi hipertensi misalnya seperti gagal ginjal, dan kemudian apakah ada keluhan nyeri dada yang terkait dengan penyakit jantung koroner dan sebagainya. Dan bila itu ada dan kemudian misalnya kita ronsen jantungnya mengalami pembesaran, pembengkakan, nah itu artinya harus disegerakan pengobatan hipertensi meskipun tensinya tidak terlalu tinggi, dokter. Nah, seperti itu. Jadi memang segera tapi ada perubahan Ada lifestyle dulu. tahapan-tahapannya ya dok Iya, ya, betul. jadi tidak langsung gitu. Ya, gitu. Jadi itu pentingnya kita ini ya, pasien-pasien untuk selalu kontrol ke klinik ya. Dan kemudian mungkin saya sampaikan pertanyaan yang juga sering datang ke saya adalah mungkin slide di atasnya. Tapi gini dok, misalnya terukur 140/90, kadang-kadang memang kita sebagai manusia itu denialnya ada ya pasti ya. Dok, saya itu punya tensi di rumah gitu kan. Saya selalu ditensi misalkan kakak saya dokter, kakak saya perawat misalnya gitu, saya tensi. Itu saya itu tidak pernah loh dok di atas 140. Kenapa di depan dokter itu saya jadi 140? Ini alat dokter bener tah? Sering nggak? Banyak yang Sering seperti nggak? itu Ya ya. kan? Kadang-kadang jadi saya otomatis ngecek tensi saya ini gitu ya. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Nah, penjelasannya adalah ada yang namanya hipertensi jas putih. Apa itu? Hipertensi jas putih itu memang ada teorinya ya. Jadi di saat pasien itu datang ke klinik dan kondisi stres psikologis dan lain-lain di klinik tidak sama dengan di rumah, maka pada saat itulah tensinya tinggi. Ketemu jas putih. Nah, meskipun jasnya dilepas, tetap aja badannya kan dokter gitu ya. Nah, itu stresnya tetap ada gitu. Meskipun saya sudah nggak pasang tampang apa-apa ya gitu kan. Tampangnya ya manis-manis aja gitu, tapi tetap aja bikin stres gitu. Jadi itu namanya hipertensi jas putih dan itu memang teori secara internasional memang ada gitu. Nah, maka dari itu kita perlu jelaskan gitu. Selain hipertensi jas putih sebetulnya memang ada hipertensi terselubung, misalnya juga ada di slide saya itu ya. Hipertensi terselubung ini yang malah nggak jelas, masih dalam penelitian bahwa justru kalau di klinik dia normal, di rumah malah dia tinggi. Naik, ya. Ada juga yang seperti itu, malah Ada sebaliknya juga. ya dokter. Jadi kadang-kadang kita harus menjelaskan itu ke pasien ya supaya tidak denialnya tidak terlalu tinggi. Dan saya juga biasanya menjelaskan, tergantung juga Bu, ibu sama bapak nensinya jam berapa gitu. Misalkan datang ke klinik saya jam 10, padahal waktu itu diceritakan pada saat saya bangun tidur, misalkan saya belum beraktivitas apa-apa, normal, itu make sense ya, masuk akal karena dijelaskan bahwa ibu tadi habis naik turun tangga mungkin di sini, habis naik angkutan umum mungkin. Nah, itu merupakan aktivitas moderate tinggi ya, yang memungkinkan tensi pada saat dia duduk di depan saya itu tensinya pas sudah naik karena aktivitas gitu. Dan yang kedua adalah kita pastikan bahwa nah ini termasuk tema hipertensi kita itu, bahwa kita pastikan semua orang bisa mengukur tensi secara mandiri. Bagaimana caranya itu harus ditekankan karena sekarang alat pengukur tensi sudah banyak sekali beredar dan bisa dilakukan oleh bebas. Dan tidak harus nakes yang melakukan. Jadi kita harus tekankan bagaimana cara mengukur tensi yang benar. Jadi mungkin ada slide yang di bawah ini Mas. Jadi
Cara mengukur Cara tekanan. mengukur tensi ya. Ya. Jadi mengukur tensi itu bisa sambil tidur, bisa sambil duduk. Dimana kalau di klinik saya memang rata-rata duduk ya, apalagi pada masa pandemi ini memang kita posisikan seperti itu. Nah, tapi itu ada caranya. Jadi pasiennya duduk dan kemudian eh, ini ya kenakan mansetnya itu harus pas gitu kan, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar dan di atas siku. Dan Sesuai dengan ukuran tangan ya dokter. Ada juga ya yang manset untuk dewasa tapi nggak terlalu betul. panjang, ada yang kayak Jadi harus gitu. yang pas dan kemudian pastikan bahwa dia naruhnya tangannya itu sejajar dengan jantung gitu, sejajar dengan jantung. Jadi maaf tidak, Posisi duduk iya, ya dok. bukan seperti ini meja kemudian kita begini, tidak. Karena Karena posisinya posisi tidak jantung sejajar tidak dengan jantung. sejajar. Nah, yang betul adalah begini gitu ya. Seperti Sejajar yang dengan gambarnya itu jantung ya ya, dokter sudah seperti gambarnya ditampilkan. itu, heeh. Nah, seperti itu. Jadi itu harus kita pastikan. Jadi kalau pada pasien-pasien yang memang menyampaikan bahwa dia secara mandiri tensi di rumah, itu pastikan seperti itu ya. Dan kemudian duduknya tegak, santai, tidak melengkung, tidak sambil miring-miring gitu ya. Nah, dan kemudian tidak menyilangkan kaki bagaimana dokter Sandi ya. Jadi semacam itulah ya, tahu ya Udah menyilangkan Sandi, bisa menyilangkan dibayangkan ya kaki dokter, seperti pokoknya apa ya. kakinya Oke, tidak bersilang. tidak bersilang, duduk telapak di lantai ya, dan kemudian ketinggian meja dan kursi yang ideal sekitar 25 sampai 30 cm. Itu tekankan bahwa itu pun juga akan mempengaruhi ukuran dari tensi yang kita Tensi. peroleh gitu. Nah, gitu ya. Dan maka dari itu kalau bicara tentang timing itu tadi kapan tensi naik turun itu sebetulnya ada alat dokter Sandi. Dan insya Allah sih rumah sakit kita kedepannya akan dilengkapi dengan ini ya, ambulatory blood pressure monitoring. Itu dia kita pasangkan tensi ini 24 jam full ke pasien sehingga dia bisa melihat. Amati naik turunnya Betul. tensi ya. Nah, jadi dengan pola itu bisa terlihat apakah memang dia benar-benar hipertensi gitu. Nah, Dan itu seperti nanti itu. ada ya dok di rumah sakit kita. Insya Allah ada. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi itu jadi yang banyak sekali yang di klinik saya seperti itu. Apalagi ya, misalkan di slide berikutnya ada yang bilang ini tadi. Ya udah, berarti kalau misalkan Sudah ada keturunan, keturunan. ya udah berarti saya terima aja dong dok, gitu kan. Terus habis itu lanjutannya biasanya eh, lanjutan pertanyaannya, berarti kalau memang keturunan dan harus dikontrol obat, berarti obatnya harus terus menerus dong dok, kayak gitu. Nah itu rentetan ya. Jadi sebetulnya begini, ibaratnya kalau misalnya keturunan hipertensi gitu, yang di atas memberikan kepada kita itu hanya memberikan saklarnya, saklar listrik itu loh, itu ini kamu tak kasih bakat hipertensi. Nah, tapi saklar itu kan masih bisa on bisa off ya. Gantung kita Nah, memicu si saklar itu. siapa yang menekan on off-nya? Kita sendiri. Di saat sudah ada saklarnya, tapi kalau kita tidak memencet on dengan lifestyle yang jelek, kemudian pola aktivitas yang jelek juga dan lain-lain, itu saklar tidak akan on gitu. Nah, di saat kita mengonkan ya sudah, hipertensi itu akan manifest seperti itu ya. Jadi itu yang perlu ditekankan juga ke pasien-pasien saya gitu. Jadi perlu pemahaman ini juga. Jadi tidak jangan pasrah gitu ya. Karena kita udah dikasih ya udah berarti ya udah gini aja gitu. Enggak. Oh, enggak. Depend on you gitu. Jadi tergantung kita sendiri bagaimana cara supaya hipertensinya itu enggak muncul gitu. Sekalipun sudah ada keturunan dari Betul keluarga ya. Terus ada kan berarti harus obat terus atau saya boleh pola hidup sehat terus, pola hidup sehat aja dok. Nah itu tadi sudah dibicarakan bahwa pola hidup sehat ya harus kita evaluasi di saat pola hidup sehat menurut kita tapi tidak bisa menurunkan tensi ya memang mau tidak mau dibantu dengan obat. Obat-obatan. Dan obat itu memang harus terus menerus karena kenapa ya? Karena itu yang mengendalikan di saat obat itu dilepas pasti dia akan naik lagi karena hipertensi tadi tidak ada istilah sembuh, hanya terkontrol atau
Tidak. Nah, di saat nanti kita sudah menemukan pola, biasanya dokter akan memodifikasi obatnya lagi. Biasanya kan kalau misalkan kita sudah ngasih obat kemudian nggak turun, itu mungkin kan karena obatnya itu tabrakan sama pola makannya misalnya, masih yang sembarangan dan lain-lain, akhirnya obatnya itu ini nggak sinergis sama pola hidupnya. Nah, itu akhirnya dokter biasanya akan mengkombinasikan obatnya. Di saat kemudian pola hidup ini mulai bagus, obat akan diturunkan sama dokter tapi tidak dilepas. Seperti itu. Itu yang harus diterima oleh pasien bahwa memang hipertensi ini adalah terkontrol, bukan sembuh. Iya, Gitu kembali ya. lagi ke pasiennya ya dokter. Betul. Semakin banyak obat yang diminum, Ya. berarti kondisi ini Mm-mm. lifestyle-nya mungkin yang kurang Mm-mm, dimodifikasi atau makannya masih betul. belum tertib. Ya. Makanya kan kita sekarang mendatangkan nutrisionis kita juga ya dokter. Iya, benar benar banget itu. Jadi itu yang harus ditekankan. Pola makan, nomor satu pola aktivitas, pola stres ya. Dan kalau kita memang bilang pola aktivitas, berarti olahraga bagus dok. Prinsipnya semua olahraga itu bagus. Apa saja dok yang bagus? Prinsipnya semuanya bagus. Asal hipertensinya terkontrol. Kalau misalkan tensinya masih tinggi-tinggi, aktivitas itu akan apa? Bumerang buat jantung kita sendiri. Ada gambarnya mungkin sudah saya siapkan. Jadi pada saat tensi kita tinggi, eh, jantung kita itu akan bekerja lebih keras pada saat olahraga. Jadi olahraga baik apabila hipertensinya terkontrol. Di saat tidak terkontrol, dia akan jadi bumerang buat Jadi kalau tubuh misal kita. saat melakukan olahraga tapi tensinya malah semakin naik, nah itu yang harus dikendalikan Nah, olahraganya ya dokter. karena secara sewajarnya memang begitu aktivitas meningkat, tensi akan naik. Tapi di saat respon hipertensinya terlalu agresif karena hipertensinya tidak terkontrol, itu yang akan nanti kembali menjadi sesuatu yang nggak bagus gitu. Begitu juga makanan. Mungkin kalau makanan bisa dijelaskan langsung oleh ahlinya ya dokter Iya, gitu. Mungkin dari saya sih itu aja dok. Mungkin nanti ada pertanyaan tinggal nanti kita bahas di kita akhir ya dokter. Ini betul. kita lanjutkan ke nutrisionis kita kepada Ibu Fenty. Mau menyampaikan materi, monggo Oke, dipersilakan. terima kasih Dokter Sandi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah Waalaikumsalam. dijelaskan panjang lebar ya sama Dokter Ati, dokter spesialis jantung kita. Jadi bahwa penanganan hipertensi itu adalah salah satunya adalah harus dengan pola makan. Pola makan kita harus diatur setiap harinya seperti apa. Bagaimana pola makan yang baik? Itu kita mengenalnya dengan DAS ya, penerapan DAS Hmm. ya, Dietary Approach of Stop Hypertensi ya. Poin-poinnya adalah yang pertama, kurangi makanan yang tinggi natrium dan juga tinggi garam natrium. Ini beda ya dokter Sandi ya, natrium sama garam natrium. Kalau natrium itu biasanya sudah ada secara alami, dia ada di makanan itu sendiri. Seperti misalnya jeroan, itu natriumnya juga tinggi. Atau mungkin kuning telur, ada juga kerang, kepiting, itu kandungan natriumnya juga tinggi. Terus yang kedua adalah kurangi dengan garam natrium. Apa itu garam natrium? Kalau kita biasanya menganggap kalau garam itu hanya garam dapur saja ya, garam dapur. Padahal yang namanya garam natrium itu adalah gabungan dari natrium dengan bahan yang lainnya. Atau misalnya kayak garam dapur itu adalah salah satunya yang dinamakan dengan natrium klorida. Juga ada juga garam-garam yang ada di pengembang makanan yang dimakan natrium karbonat. Ada juga natrium nitrit yang ada di pengawet-pengawet bahan makanan seperti pengawet daging. Itu adalah yang termasuk garam-garam yang harus dikurangi oleh penderita hipertensi. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah penyedap masakan. Itu yang sering Iya, atau monosodium micin gitu Iya, micin ya. Itu penyedap masakan yang di dalamnya juga mengandung garam-garam natrium. Jadi kalau misalnya kita beli makanan yang di dalamnya ada namanya natrium atau sodium, itu berarti sudah mengandung natrium. Sama makanan kaleng ya. Iya, berarti makanan ya. kaleng itu dok. Biasanya
ada Oke. tulisannya di komposisinya itu Natrium, sodium atau natrium, itu berarti sudah mengandung garam. Itu harus dikurangi ya, ya. dikurangi bagi penderita hipertensi. Kemudian yang kedua, selain mengurangi natrium dan juga garam natrium adalah mengurangi makanan yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Ya, makanan yang lemak jenuh dan kolesterol. Dan perlu diketahui bahwa kolesterol ini hanya ada pada hewani. Ya, biasanya kita jumbo ya, jangan banyak makan gorengan mengandung kolesterol gitu ya. Padahal kolesterol itu hanya ada pada lauk hewani. Kalau yang di goreng-gorengan atau minyak-minyak yang dari kelapa sawit atau sebagainya itu mengandung fitosterol yang sebenarnya jenisnya juga sama dengan kolesterol ya. Bagaimana kita mengatur supaya makanan itu rendah lemak jenuh dan kolesterol? Yang pertama adalah daging dari sumber daging terutama daging-daging yang berwarna merah ya, daging sapi atau daging kambing ya. Itu memang dibatasi maksimal 3 potong dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu Satu ya, minggu. 3 potong. 3 potongnya ini seberapa? Cuma segini ya, 30 sampai 40 gram. Itu kalau timbangannya kira-kira segitu. Iya, 30 sampai bukan satu potong 100 gram, bukan 30 Tapi dalam 1 minggu harus dalam ditekankan 1 lagi. minggu, iya 3 potong dalam 1 minggu. Kemudian juga harus mengurangi kuning telur ya. Kuning telur kan itu banyak kolesterol juga. Kuningnya saja ya. Kuningnya Bu? saja. Kuning telur sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali 3 dalam kali satu- dalam 1 minggu ya. tiga butir 3 telur butir berarti. kuning telur itu dalam 1 minggu. Dan bagaimana apa sih yang aman? Yang aman adalah justru daging-daging yang berwarna putih. Seperti ikan laut, ikan segar tapi ya, ikan laut, unggas, tapi unggas sekali lagi tanpa kulit, tanpa jeroan. Itu bisa dikonsumsi setiap hari. Dan bagaimana dengan susu? Susu dipilih adalah susu yang low fat atau kalau misalnya Rendah kalori ya Mbak, low rendah, fat. rendah lemak dokter. Oh, rendah lemak Rendah ya. lemak Mohon ya. maaf, ya. Jadi kalau misalnya masyarakat kepingin beli susu, cari yang tulisannya susu skim, komposisinya susu skim. Nah, itu Kalau yang mungkin harus kita tekankan Iya, jadi para kalau lihat komposisinya susu skim itu berarti susu yang low fat, rendah lemak. lemak. Tapi kalau sudah ada full creamnya itu berarti sudah tinggi lemak. Berarti unggas kayak bebek gitu masih boleh? Kalau bebek tidak dokter. Oh. Unggas Dianjurkan. ini tidak Ayam. dianjurkan. Ini ayam ya Unggas. dokter ya. Oke, Ayam tapi tanpa kulit, tanpa jeroan. Oh, Harus kirain dagingnya boleh. saja. Terus kayak ikan laut ini Mbak, kadang ada yang masih bilang udang, itu ada yang bilang ikan laut atau cumi-cumi itu. Di Dia slide termasuk saya kategori mana sebetulnya? di slide saya ada udang segar itu ternyata natriumnya cukup tinggi. Karena Ya, cukup dia tinggi saya ya. pernah dengar dia itu umami alami gitu ya. Oh kan? iya, umami Ya alami kan? iya. Ha-ha. Tapi Oke. karena itu kadar natriumnya juga cukup tinggi. Jadi kalau udang dan seafood sejenisnya itu lebih baik dibatasi aja. Oke. Mungkin konsumsinya cuma 1 minggu 1 kali aja lah dengan komposisi 50 gram gitu. Itu kalau beratnya. Iya. Mungkin bisa dicontohkan Mbak, ikan laut yang seperti apa yang dianjurkan? Kayak ikan laut Ekor yang kuning. segar boleh, ikan kembung, tahu ikan kembung ya dok? Ya. Ikan yang apa Kakap kuniran gitu ya ya, kalau Kalau orang di sini bilangnya kuniran ya. kuniran ya, ikan kuning atau ikan-ikan laut yang sudah tidak tidak diawetkan dengan garam atau tidak dalam kaleng. Pindang mungkin Tidak di sini. Tidak pindang, tidak ya pindang, kan? tidak ikan asin itu tidak boleh karena itu sudah mengandung garam. Yang disebut orang dengan tongkol itu kan juga sudah pengawet ya. Ada pengawetnya Ya, dokter. Dibilang pindang itu kandung Pindang garam itu ya. Harusnya Jadi- tuna segar gitu Tuna ya, yang segar. betul ya. Lebih dianjurkan kepada ikan yang segar yang belum diawetkan sama garam. yang tidak mengalami proses apapun. Yang tidak kan? mengalami proses apapun. Jadi kalau bagaimana dengan lemak jenuh? Lemak jenuh ini biasanya terdapat pada minyak-minyak dan juga santan, minyak kelapa sawit ya dok ya. Kalau ingin hipertensinya tidak naik, bisa sih menggunakan minyak-minyak yang tidak jenuh, tapi harganya mahal sekali, kayak minyak wijen, minyak bunga matahari, minyak jagung, itu Zaitun. zaitun, ya itu harganya mahal Kalau sekali. memang mampu ya monggo. Bagaimana kita menyiasatinya? Kita boleh menggunakan minyak kelapa sawit, asalkan tidak boleh digunakan terlalu sering. Iya, paling banyak 2 kali penggunaan. Dan penggunaannya hanya boleh 2 sampai 3 sendok. Tidak hari. deep fry ya, tidak apa sih? Tidak cemplung. digoreng dalam minyak banyak Ha-ha. gitu ya. Jadi penggunaannya cuma 2 sampai 3 sendok dalam satu hari. Sendok Sendok teh. Sendok Paling sayur enggak- bukan? Bukan sendok sayur ya dok ya. Jadi paling tidak mungkin 1 hari itu hanya boleh ada 3 gorengan lah makanannya ya.
sekali gorengnya itu 2 sampai 3 sendok teh. Enggak, satu kali goreng cuma 1 sendok Oh, teh. 1 kali Sekitar goreng. 5 gram. Kalau misalnya sayurnya sudah ada yang ditumis dalam 1 kali makan, berarti lauk-lauknya jangan berbau minyak lagi ya. Karena minyaknya sudah di Sudah tumisan itu sudah tadi. ada di tumisan ya. itu lagi ya. Kemudian untuk penanganan yang ketiga adalah perbanyak konsumsi karbohidrat kompleks. Jadi yang pertama tadi kurangi natrium, kurangi natrium, kemudian turunkan konsumsi lemak jenuh dan kolesterol, selanjutnya adalah tingkatkan konsumsi sayur dan buah. Ini semua sayur Serat ya. iya serat. Ini adalah sumber serat dan juga sumber kalium. Di mana kalium ini juga membantu untuk menurunkan hipertensi. Sayuran segar paling tidak 2 sampai 2,5 gelas per hari. Ini dalam kondisi matang ya, bukan mentahnya. Dalam kondisi Iya, matang 2 sudah. sampai 2,5 gelas. gelas dalam 1 hari. Banyak juga ya. buah-buahan, Iya, banyak. Gelas belimbing ya. Gelas belimbing 2 sampai 2,5 gelas per hari. Kalau buah segar sekitar 4 sampai 5 potong. Boleh di jus, boleh dimakan seperti ini dalam kondisi fresh seperti ini juga nggak apa-apa. Ini sebagai sumber kalium, sumber magnesium juga untuk menurunkan hipertensinya gitu ya. Dan jangan lupa pengolahan sayur juga hati-hati ya. Jangan terlalu banyak garam ya, terutama garam dapur atau penyedap masakan ya. Kemudian dan selanjutnya adalah harus mengkonsumsi sumber-sumber karbohidrat kompleks ya, karena kadar gulanya nggak terlalu tinggi. Seperti contohnya adalah nasi, kentang, umbi-umbian, juga olah-olahnya, tapi dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Karena ini juga kalau terlalu banyak juga akan meningkatkan trigliserida di dalam darah ya. Tetap memang semuanya harus secukupnya ya. Secukupnya sekitar Tidak 3 boleh sampai 4 berlebihan. gelas per hari ya. Kalau umbi-umbian itu sekitar 3 sampai 4 buah per hari. Jadi kalau misalnya sudah mengkonsumsi nasi, kalau kepingin roti itu kan mengandung bikarbonat tadi ya, natrium karbonat pengembang ya. Itu harus dibatasi, paling tidak 1 kali makan cukup 1 lembar saja Nah, kalau di kita nih Mbak, ya. nasi lauknya mie. Lauknya lah itu sebenarnya boleh sih, tapi memang porsinya harus separuh-separuh. Misalnya kebutuhan kita dalam 1 kali makan nasinya 1 gelas ya. Kalau misalnya kepingin mie, nasinya setengah gelas saja, mie-nya juga setengah gelas, jadi klop gitu. Jangan terlalu jangan dua-duanya 1 gelas sama 1 gelas. Itu hanya semakin Nasi memperbanyak sama karbohidrat. mie kasihkan orang. Terus ditambah kerupuk kan biasanya ya. Kerupuk lagi. Ya, Jadi ya, makin lengkap Makin semuanya. lengkap ya karbohidratnya ya. Ya, Kemudian yang oke. terakhir dari teori DAS itu sendiri adalah perbanyak kacang-kacangan ya. Oh ya, ini yang sumber karbohidrat sederhana, jangan lupa seperti gula pasir dan minuman yang manis-manis harus dibatasi karena ini adalah sumber dari trigliserida, juga akan meningkatkan kolesterol di dalam darah. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi kacang-kacangan, baik itu kacang yang utuh ataupun olah-olahnya, karena di dalam kacang-kacang ini juga mengandung serat alami yang juga bisa menurunkan kolesterol di dalam tubuh gitu ya. Ada nggak jenis kacang-kacangan khusus nih? Kadang kan kayak kacang mente gitu, bagaimana? Kan itu itu enak, gimana biasanya gitu. lebaran kemarin Iya, iya, banyak iya. orang. Dan banyak yang menyalahkan mente ini sebagai biang kerok Iya, misalnya. Biang keroknya sering apa begitu. gitu kita Padahal apa. sudah ada tambahan dari bahan makanan yang lainnya ya. Walaupun tidak hanya kacang mente aja. Kacang-kacangan yang paling bagus itu adalah kacang hijau dan juga kacang kedelai. Kacang Ya. hijau Dan kacang kedelai, kacang hijau dan kacang kedelai. Itu Lebih juga- bagus lagi tahu tempe itu ya. Iya, tahu tempenya juga bagus Gitu karena kan. di situ sudah mengalami fermentasi dokter ya. Dia sudah bisa langsung diserap oleh tubuh. malah bagus ya kalau Iya. kita lauknya dengan tempe tahu. Tetap mungkin kembali ke yang tadi. Jadi sebetulnya ini kacang-kacangan kan sumber lemak yang bagus gitu ya. Asalkan dengan porsi yang pas. Porsi yang Gitu ya. pas ya. Jadi makanan apa yang harus dihindari? Kalau dari bumbu-bumbu sudah jelas tadi ya, bumbu-bumbu yang banyak mengandung sodium, Natrium, oke. natrium, Mm-mm. seperti kecap, petis,
terasi ya itu harus Terasi. hati-hati. Itu yang sering lupa tuh, Saus pasien-pasien. itu harus hati-hati ya. Cuman makan nasi sama sambel Sama katanya. sambal atau gini kadang orang saya padahal nggak pernah makan apapun cuma makan nasi sama kerupuk. Nah, Padahal kita Iya. tahu kerupuk itu apa aja sih sumbernya di situ. Ada pengembangnya itu juga mengandung sodium ya. Dan itu juga akan memicu hipertensi. Pengembang apa Pengembang ya itu namanya, kayak bleng. baking soda, Iya, apa baking itu, soda. baking Kalau buat powder kerupuk gitu itu ya. apa namanya bleng gitu ya. Itu juga kandungannya adalah natrium. Bleng itu biasanya di kerupuk kan Iya, ya, yang di bisa di kerupuk, kerupuk Bleng ya. itu apa? Ah, Bleng kerupuk puli nggak biasanya Oh. ya Mbak semua ya? kerupuk kan biasanya ada pengembangnya itu dokter ya. Oh. Dan juga makanan nih kayak pancake, pastry atau roti-roti itu juga harus Yang enak-enak ya Mbak dari Ah, tadi. gitu. Jadi kalau misalnya kepingin ya cukup satu lembar saja, satu iris saja gitu sebagai mungkin tombol kepingin. Tombol kalau- pengen kalau tombol katanya. pengen ya. Kalau dari sumber lauk hewani yang perlu dibatasi, yang perlu dihindari adalah ini ya, yang makanan-makanan yang diolah, tentunya yang diolah dengan garam, baik seperti sosis, abon, dendeng, dan juga ikan asin itu ya. Atau semua bahan makanan yang diawetkan ya, atau di dalam kaleng itu tidak boleh diberikan dulu bagi penderita Nah, hipertensi. itu sosis tuh, itu kan banyak gitu untuk anak-anak gitu ya. Jadi kayak semacam kebiasaan yang mulai sedari kecil gitu kan. Iya. Kemudian padahal sudah ada genetik hipertensi gitu. Hipertensi ya dok Itu ya. pasti akan manifest ya, Iya. Ibu ya. Atau mungkin bisa disiasati untuk buat sendiri, tapi bukan sosis nugget ya. Nugget Nugget dari bikin ayam, sendiri, terus heeh. kulitnya dibuang, kandungan apa bumbu-bumbu dari garam atau mungkin monosodium glutamate dikurangi dulu gitu ya, supaya tidak Lebih bagus lagi ya jadinya. Iya, Dengan lebih kita bagus membuat lagi. sendiri tuh lebih tahu Saya pernah kandungannya bikin apa aja. saya pernah bikin sendiri tuh. Mm. Terus anak saya nggak doyan. Jadi mungkin karena sudah terbiasa dengan natrium tinggi kali Iya, ya. iya. Ya Kurang ibunya yang harus micinnya mungkin, belajar nih. dokter ya. Kurang enak dok Kurang kalau enak begitu. deh. Iya, karena itu Eh, tadi nggak ada natriumnya. Iya. Kemudian selanjutnya mas, itu untuk protein ya. Terus untuk buah dan sayur yang tidak dibolehkan tentunya yang di kaleng ya dokter, yang Iya. sudah diawetkan. Balik ke Ya, pengawet tadi. balik ke pengawet tadi. Heeh. Kalau buah-buahan segar dan sayur segar itu masih dalam normal, boleh diperbolehkan untuk penderita hipertensi. Mm-mm. Nah ini jangan lupa untuk margarin dan mentega ya. Iya. Sebenarnya bagi penderita hipertensi masih boleh mengkonsumsi gorengan asalkan gorengnya tidak pakai mentega atau margarin ya, karena ini banyak mengandung garamnya. Kecuali kalau margarin atau mentega tawar, tapi kan sangat sulit sekali untuk mencari margarin Iya. atau mentega yang tawar di pasaran gitu ya dok ya. Selanjutnya ini adalah bumbu-bumbu yang saya jelaskan tadi yang harus hati-hati bagi penderita hipertensi seperti kecap, bumbu instan itu ya, terasi, petis, Padahal sekarang saus. lebih banyak makanan instan ya orang kan Iya. pilih gampangnya. Milih gampangnya Itu kan sekarang yang paling ya. nggak disadari kecap itu kan. Iya. Iya kecap, dia sedikit tapi menyumbangkan agak banyak, natriumnya kan banyak. Karena yang di situ. dirasakan hanya manisnya, Manisnya kan? saja, Padahal tapi- kan di dalamnya iya. ada natrium. Ada Ada kandungan yang kandungan lain. natriumnya. Makanya kalau bisa kalau Banyak kita sekali. membeli sesuatu kandungannya itu sambil dibaca. Iya. Iya, Harusnya begitu. Jadi banyak sekali pasien saya bilang, dokter obatnya padahal sudah banyak ya dok, tapi kenapa tensi Tensinya saya nggak bandel? turun-turun. Apa saya nggak cocok sama obatnya dokter? Lah ini di dunia obatnya cuma ini aja bu, saya kan gitu. Akhirnya setelah saya gali, ya rata-rata ya kecap nggak, soalnya kan nggak boleh garam. Nggak boleh garam dokter. Akhirnya saya ya pakai kecap aja supaya lebih enak. Nah, Rasanya biar lebih enak. Itu menjelaskannya Sebenarnya kelewat saya ada berarti. cara untuk menyiasatinya ya dok ya, supaya rasa gurih ah. itu ya, mungkin dengan Gimana? menumis, salah satunya dengan menumis, menggoreng tapi tidak dengan minyak yang banyak, atau juga menambahkan bumbu-bumbu seperti laos, bawang putih, bawang merah, atau Bumbu-bumbu daun salam, aromatik. iya aromatik Ah, gitu ya. oke. Tapi memang kalau nggak pakai apa minyak itu memang tidak kuat ya. Kurang Kurang rasakannya kuat ya, memang ya, kurang- kurang kuat rasanya. Tapi masih boleh menggunakan minyak asalkan dalam porsi yang sesuai tadi ya, 2 Seperti sampai yang tadi 3 sudah dianjurkan sendok ya. teh per hari. Dan gitu. lebih baik yang itu tadi ya kayak canola, terus apa itu Iya. ya. Memang bisa Kalau lebih memang baik bisa yang itu, dokter, ya. tapi memang itu harganya mahal. Iya. Tapi kayaknya minyak sekarang mahal juga kan gitu. Jadi Iya, mending beli minyak aja yang yang- canola. Tapi perlu diingat juga, walaupun pemakaian minyak wijen atau minyak yang sejenisnya itu juga tidak boleh dalam kondisi panas tinggi.
Soalnya Ya, dia akan berubah menjadi lemak rusak jenuh ya. nanti. Oke. Biasanya dia hanya dipakai buat Itu salad sih yang atau harus dressing gitu ditekankan ya. ya. Jadi meskipun pakai minyak jagung nggak boleh sampai panasnya tinggi, nanti akan berubah menjadi minyak jenuh ya. Itu mungkin dari Oke. saya dokter, sedikit mudah-mudahan bermanfaat ya. Banyak sih Mbak Iya, menurut saya ya di sini informasi yang bisa Iya, kita saya aja dapatkan. pernah beberapa hal Iya. baru paham gitu. Nah, ini sudah ada, langsung aja ya dokter, Ya, kita bahas ada beberapa pertanyaan dari Instagram RSUD Dr. Haryoto. Yang pertama itu dari nama akunnya Anda Kekung. Pertanyaannya ini untuk Dr. Hendrawati. kayaknya sih. Iya. Iya dong. Jadi pertanyaannya, batas range tensi normal sesuai dengan usia seseorang. Mungkin ditanyakan untuk tensi normal untuk usia seseorang, Dok, mulai dari yang muda sampai tua. Mungkin itu ada pengaruhnya apa gitu. Ya. Jadi memang kalau secara teori pembagian hipertensi ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi memang tidak saya cantumkan tadi ya. Artinya secara gampangnya hipertensi itu ada hipertensi grade 1 di saat tensi kisaran 140 sampai 150 dan bawahnya 90 sampai 100. Di atas itu hipertensi derajat 2. Tapi memang ini terima kasih sekali. Jadi kayaknya memang beliau ini sedikit paham mungkin ya. Jadi di saat peningkatan usia itu kadang-kadang tensinya itu rata-rata tinggi, Dok. Betul sekali. Jadi ada batas usia tertentu meskipun tidak ada patokannya. Semakin tinggi usia, elastisitas pembuluh darah arteri kita itu akan semakin menurun gitu. Makanya sebetulnya ada alat untuk melihat elastisitas arteri ini kalau kita mau Pemeriksaan lebih jauh pemeriksaan lagi. lebih dalam lagi ya, dan itu masih jarang dilakukan. Tapi memang disebutkan itu mempengaruhi tingkat tensi seseorang yang berhubungan dengan usia gitu. Jadi kalau saya memang rata-rata pasien-pasien saya yang sudah lansia usia 65 tahun ke atas itu tensinya memang kisaran 140, 150. Nah, itu apakah hipertensi? Nah, kita balik lagi. Seperti prinsipnya sebetulnya seperti yang awal tadi. Kalau misalnya kita menangkap suatu tensi yang tinggi, kita gali kembali apa yang menyebabkan, misalnya timing tadi itu, kapan kita tensi dan kemudian pada saat itu pasien kita sedang apa, seperti itu kan. Nah, setelah kalau misalnya tidak ada hal yang membuat dia tensinya tinggi misalnya, itu tadi kita coba untuk perubahan modifikasi perilaku. Begitu modifikasi perilaku setelah dilakukan dan kemudian kembali masih tetap tinggi, kita juga harus melihat faktor resiko yang lain. Kalau misalkan dari usia aja tadi sudah masuk ke faktor usia yang tidak dapat dikendalikan ya. Sekarang kita melihat faktor risiko yang bisa kendalikan ada apa tidak gitu. Aktivitas, obesitas, kemudian kondisi psikologis dan stres dan lain-lain. Kalau misalkan ada tabel sebetulnya jika kita menemukan faktor resiko lebih dari 2 sampai 3 itu masuk ke faktor yang resiko. Jadi kalau misalkan kita menemukan di stage yang 1 itu adalah resiko sedang, tapi kalau misalkan kita pengukurannya lebih tinggi kita menemukannya pada resiko tinggi. Sama usia berapapun kita masuk ke algoritma itu untuk mentreatnya gitu. Meskipun mungkin memang secara usia itu dia meningkatkan tensinya karena usia, karena itu faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan gitu. Usia itu salah satu dari faktor risiko gitu. Jadi kita harus waspada gitu kan, peningkatan usia termasuk faktor risiko gitu. Ya, dokter. jadi memang harus dikaji lebih jauh lagi ya dokter. Oh, jatuh. Oh iya. Tes. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, G. Ini kayaknya pertanyaan masih tetap untuk Dr. Hendrawati. Apa beda dari akunnya Aiki Ajawis? Apa bedanya pusing hipertensi dengan pusing hipotensi bagi yang tidak punya tensi, alat pengukur tensi di rumah? Ada bedanya nggak nih dokter?
bagaimana rasanya pusing hipertensi, bagaimana rasanya hipotensi, dan bagaimana pusing kalau nggak punya uang gitu. Nah, itu Oh mungkin ya, harus oke. dibedakan Ya, lagi. jadi itu semuanya beda tipis. Jadi disebutkan malah hipertensi itu gejalanya tidak khas. Biasanya paling banyak tidak khas. Meskipun memang di lapangan banyak yang pusing. Memang pusing memang paling banyak, tapi bukan berarti bahwa pusing itu tensinya tinggi. Bisa dibedakan ya gitu. Jadi apalagi kalau misalkan ini karena tensinya tinggi atau tensinya rendah, itu biasanya juga tidak bisa kita bedakan. Biasanya kalau ini Dok, kalau kalau geliyeng terus kepetengen gitu biasanya kurang darah itu Dok, gitu biasanya. Belum tentu, karena begitu misalnya ada pasien datang dan keluhan itu paling tensiku ngedrop Dok, begitu kita tensi ternyata tensinya tinggi. Justru Justru sebaliknya. tinggi, iya. Jadi tidak bisa. Memang itulah kenapa hipertensi itu kita sebut sebagai silent killer. Diem dia, jadi apa namanya, nggak jelas gitu. Kecuali kalau kita melakukan pengukuran darah kayak gitu. Dan saya rasa sekalipun di rumah kita tidak punya alat pengecekan, Mm-mm. fasilitas kesehatan di Lumajang ini sudah cukup Betul. banyak ya Dok ya. Apalagi misalnya aduh kok sering pusing gitu kan. Terus mungkin sedikit sudah melihat Takono ini, aduh bapakku kan punya darah tinggi. Nah, kayak gitu. Jangan-jangan gitu ya, nggak apa-apa. Misalnya kita berprasangka yang lebih berat itu lebih baik karena untuk pencegahan. Jadi silahkan kalau sudah di usia 30 tahun kita harus melakukan pencegahan kayak gitu. Karena memang lebih lebih baik mencegah ya Dok Iya, daripada mengobati. Pertanyaan cukup banyak nih Dok pertanyaan kita kali ini. Ada pertanyaan lagi tetap dari Instagram ya pertanyaannya. Yang dari YouTube dan Facebook belum ada. Dari Instagram selanjutnya dari Nur Ihwa. Ini mungkin hampir sama ya. Iya. Kayak tadi ya Sakit Dokter. belakang Jadi kepala ya. intinya tidak bisa kita bedakan ya ini Ya, darah rasa tinggi sakit di atau belakang darah kepala rendah. memang tidak khas tapi memang sering dikeluhkan. Jadi ya memang karena peningkatan tekanan darah itu terjadi penyempitan pembuluh darah di semua lini ya, sehingga semakin ke pinggir, kalau dia sempit dia tidak akan ngalir lancar. Gampangannya seperti itu. Akhirnya otot-otot pun tidak mendapatkan sirkulasi yang bagus sehingga tegang dia di situ. Seperti itu. Tapi kembali lagi bukan gejala pasti dari hipertensi. Iya. Selanjutnya pertanyaan tetap dari Instagram dari Ulfi_22. Apakah terdapat obat penurun darah tinggi jika sudah punya darah tinggi lama? Maksudnya gimana nih? Mungkin ini Mungkin Dokter. Pasien sudah punya riwayat darah tinggi lama, terus ada obat gak untuk yang sudah lama? Seperti yang sudah dijelaskan dokter tadi ya. Ya, jadi mungkin tidak ada istilah terlambat ya. Jadi kalau misalnya memang udah mendengar Takono ini kemudian mbahnya diajak nih, ayo mbah periksa mbah gitu kan, kok sering ngeluh dan lain-lain gitu, mungkin ya silakan. Tapi ya selama kemudian kita menemukan diagnosis pada saat itu, ya lebih baik diobati pada saat itu. Dan ya nanti istilahnya obat-obatan akan kita sesuaikan dengan kondisi organ masing-masing, karena ada yang hipertensi lama sudah mengalami komplikasi multi organ gitu ya, misalnya jantungnya jadi gede, bengkak orang bilang ya, dan kemudian ginjalnya fungsinya turun. Nah, jadi kebanyakan pasien yang datang dengan saya memang punya darah tinggi dokter, tapi nggak pernah mau diajak berobat. Nah, biasanya saya cek darah dulu, pemeriksaan lab, fungsi ginjal, kemudian fungsi-fungsi yang lain, organ yang lain. Jika dirasa aman ya dilakukan terapi hipertensi sesuai dengan algoritma. Tetapi di saat saya menemukan misalnya ada penurunan fungsi ginjal yang sudah merupakan komplikasi, jadi saya perlu hati-hati dalam pemilihan obat hipertensi. Dan mungkin itu untuk pemilihan obat-obat hipertensinya ya dari kami ya, dari tim, dan insya Allah semua obat-obatan itu ada indikasi dan kontraindikasi, dan jika
Jika ada obat yang kondisi yang tidak memungkinkan memakai obat ini, biasanya ada alternatifnya seperti itu. Jadi nggak perlu Intinya khawatir. obatnya ada, yang Obatnya penting ada, datang yang penting untuk datang berobat. aja. Heeh. Untuk kontrol Karena kita evaluasi. nggak cuman di planning, nggak Iya, cuman di ini aja direncanakan. jangan takut Ya, karena kan rata-rata nih banyak yang takut untuk ya, berobat kan dokter. Akhirnya takut datang-datang, ketemu penyakitnya. iya, Mm-mm. datang-datang ke kita sudah dengan Mm-mm. komplikasi pada Ya, akhirnya seperti mm-mm, itu. mm-mm. Nah, pertanyaan selanjutnya dokter, ini ada lagi dari Nurse Ali Eskep, sarjana keperawatan. Apakah trigliserida tinggi dapat mempengaruhi hipertensi? Ya, ini kayaknya bisa ke nutrisionis Iya, kita ke Bu ya. Femi Tadi juga nih. sepertinya sudah disinggung juga Bu Iya. Fenty juga. trigliserida. Mungkin Oke. untuk kita medis tahu ya trigliserida itu apa? Kalau dari nutrisi ya, kalau trigliserida itu biasanya hasil pemecahan dari makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, terutama Mm. karbohidrat sederhana seperti gula atau makanan yang manis-manis yang Mm-mm. sejenisnya, Ya, seperti Mm-mm. soft drink ya, eh, atau yang lainnya yang terasa manis itu biasanya hasil pecahannya kalau dia tinggi dia akan menghasilkan trigliserid yang salah tinggi satu nih. kolesterol, pemeriksaan kolesterol Iya, kan ya iya. itu. Mm-mm. Nah, itu pertanyaannya apakah trigliserida tinggi dapat mempengaruhi hipertensi? Bukan- Tadi saya rasa sudah Sudah di dijelaskan. materi ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan lagi makanan Makanan yang seperti iya, apa? seperti tentunya yang banyak mengandung gula, gula asli ya, gula asli atau makanan-makanan yang manis. Gula tebu ya. Gula Mm-mm. tebu ya, gula asli atau gula tebu atau makanan-makanan yang manis seperti soft drink itu tadi dokter Coca-Cola. Oh, kita nggak boleh nyebut merek ya. Nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya setiap minuman atau makanan yang banyak mengandung gula asli Iya. seperti soft drink atau makanan-makanan yang ditambahkan Heeh, gula asli heeh. itu banyak mengandung karbohidrat sederhana yang ini kalau dikonsumsi secara terus-menerus bisa meningkatkan trigliserida di dalam darah. Apalagi kalau gula sederhana itu tidak cepat digunakan oleh tubuh ya. Biasanya kita kan habis minum soft drink atau habis minum teh hangat atau jus yang manis itu kan layah-layah ya duduk-duduk. Nah, ini yang nanti memicu terjadinya trigliserida yang tinggi gitu. Artinya juga memicu kejadian hipertensi Hipertensi itu juga. tadi. Apalagi kalau sudah punya keturunan, sudah punya bakat. Nah, Punya itu bakat ya. faktor risikonya jadi semakin banyak ya. Ya dulu mungkin Begitu. saya tambahkan kalau misalnya memang sudah terdiagnosis hipertensi nih dan kemudian cek trigliseridnya tinggi. Nah, sebetulnya memang kalau kalau kita kembali ke pertanyaannya mungkin ya, apakah trigliserida tinggi dapat mempengaruhi hipertensi? Apakah membuat semakin parah atau tidak gitu kan maksudnya? Ya mungkin kalau saya trigliserid ini lebih ke arah memperkuat jalannya ke arah komplikasinya. Jadi di saat hipertensi ya kalau kita cerita secara gampangnya aja hipertensi itu begitu darah kita tinggi eh, penampang pembuluh darah itu dia relatif lebih sempit dan kalau semakin tinggi lagi dia akan sempit dan dia memang ada fase di saat mungkin dinding pembuluh darah itu kan ada lapisan-lapisannya ya dia akan kadang-kadang saling saling menyentuh satu sama lain sehingga ada laserasi ya jadi semacam kalau kita bilang iritasi ya sehingga di situ epitel itu adalah apa namanya apa itu lapisan dinding itu dia akan mengalami kerusakan disfungsi di situ sehingga dia gampang sekali kemasukan apapun yang lewat di darah termasuk kolesterol itu salah satunya juga trigliserid jadi dia itu akan masuk ke dinding pembuluh darah yang rusak sehingga dia ngumpul di situ yang kita sebut dengan plak aterosklerosis ya sehingga komplikasi dari hipertensi salah satunya adalah penyakit jantung koroner karena kenapa koroner itu kecil kalau sudah hipertensi dia akan semakin sempit Menyempit lagi. betul dia akan ada shear stress yang namanya di situ ya dia akan iritasi dan kemudian disfungsi endotelnya akan kemasukan disisipi oleh kolesterol sehingga dia akan dindingnya itu akan menggelembung-gelembung sehingga semakin mempersempit jalannya pembuluh
darah yang masuk ke situ untuk yang seharusnya untuk makanan otot jantung dia jadi berkurang karena jalannya jadi makadam gitu ya. Nah, itu komplikasi, salah satu komplikasi hipertensi adalah penyakit jantung koroner karena peningkatan trigliserida. Ini trigliserida ini justru memang yang paling jahat, dokter. Paling jahat gitu. Jadi harus ini diwaspadai. Ini pertanyaan terakhir dokter dari Facebook, dari Lutfiana Aprilia. Permisi izin bertanya, saya punya riwayat hipertensi dari orang tua, tapi alhamdulillah untuk saat ini tekanan darah saya normal. Namun karena rumah saya di daerah pegunungan dan mata pencaharian mayoritas petani, makanan sehari-hari kami cenderung makanan yang bersantan. Ini, jika tidak makan makanan yang bersantan, badan terasa lemas. Apalagi makanan favorit saya itu blendrang. Di sini tuh memang ini banget. Blendrang Blendrang itu yang Makanan santan yang dipanasi berkali-kali sampai kuahnya habis, Oke, Dok. namanya itu blondo. Oh, Blondo kalau di sini kita bilangnya namanya blendrang, Dok. Oh, blend. Memang rasanya itu jadi lebih enak, lebih neresep, Dok, Ya. katanya orang sini. Nah, Oh, mungkin oke. ada solusi untuk permasalahan yang disampaikan oleh dulur takono kita tadi nih yang di Facebook, dokter. Mungkin lebih ke ini nggih, nutrisionis Iya, kita nggih, ada Mungkin- solusi nggak mungkin dari Bu Fenty menu dulu yang mungkin. lainnya selain itu? Karena memang di Di sini cenderung pegunungan orang mungkin lebih seneng di pegunungan dingin gitu. Iya, Nah, jadi masak relatif santan. masak itu. Kalau memang sudah ada riwayat hipertensi, berarti kita harus hati-hati ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa lemak-lemak jenuh atau santan harus dikurangi. Maksimal itu 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. 1 sampai 2 2 kali dalam 1 minggu Enggak, itu yang harus porsinya ditekankan. pun enggak boleh terlalu kental, harus dalam porsi yang encer ya, enggak boleh terlalu kental karena Santannya itu santannya ya yang harus untuk encer. mengolahnya itu Dan harus tidak encer. boleh diolah secara berulang-ulang karena itu jadi sudah jenuh diolah berulang-ulang dia tambah Ya. jenuh lagi dan ini nanti akan meningkatkan tadi ya pengentalan darah ya dokter ya Iya. yang mengakibatkan hipertensi. Sebenarnya kita bisa menyiasatinya ya. Jadi enggak selalu diolah dengan santan, bisa kita olah dengan menggunakan di bening atau juga di sayur asem ya, yang dimana kita bisa juga menggunakan garam di situ ya, asalkan pada waktu itu tensinya terkontrol ya dok ya, masih kita diperbolehkan kok menggunakan garam. Jadi kalau misalnya tensinya dalam kategori yang rendah itu masih bisa menambahkan garam sekitar 1 sampai 2 sendok teh dalam 1 hari dalam masakannya itu untuk menyedapkan rasa ya. Kemudian sekali-kali juga bisa dong menggunakan vetsin, enggak apa-apa. Tapi dengan porsi yang harus seimbang dengan garam. Vetsin itu penyedap. Iya, penyedap masakan ya, monosodium glutamat itu ya. Karena berdasarkan penelitian ternyata kandungan monosodium glutamat itu kandungan natriumnya itu lebih rendah daripada garam dan rasanya lebih umami ya dok ya, lebih enak. Jadi kita menggunakan sedikit vetsin itu rasanya lebih gurih daripada garam sehingga kita bisa mengurangi masuknya garam di dalam masakan kita. Dan kalau bisa membuatnya tidak bisa ya membuat sekali makan langsung dimakan Sekali gitu. masak Ya, maksudnya sekali masak ya, jadi sekali tidak masak dipanasi. tidak dipanasi terus menerus sehingga tidak menyebabkan itu tadi kalau makanan yang bersantan bisa menyebabkan pengentalan di dalam darah gitu. Makin jenuh lagi lemaknya. Makin jenuh nanti sudah jenuh dijenuhkan lagi, diblendrang lagi. Dan yang kita makan sebenarnya nggak ada apa-apanya ya. Misalnya kita buat jangan kacang terus diblendrang terus itu sudah nggak ada nilai gizinya. Cuma ada seratnya saja mungkin ya, sumber proteinnya sudah nggak ada, lemaknya malah semakin jenuh yang nanti nutrisinya sudah sudah hilang semuanya sebenarnya gitu. Saya rasa kembali lagi memang harus kebiasaan ya. Iya. Ya. Dan tadi masalahnya mungkin apa butuh tenaga atau gimana ya? Tadi karena di pegunungan Tinggal di pegunungan, Apa? mayoritas pekerjaan itu petani dan sehingga karena cuacanya dingin lebih enak masakan bersantan. Kalau nggak makan makanan bersantan lemes katanya. Nah, sebetulnya kalau kita ini lagi ya Bu Fenty mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi. Sumber energi kita itu kan dari karbohidrat gitu ya. Jadi mungkin bisa dipilih kalau kita mau kasih solusi yang ini gitu ya, yang apa namanya yang konkret gitu.
karbohidrat aja dengan karbohidrat kompleks atau gimana gitu ya. Iya. Jagung itu kan sumber energi gitu. Jadi mungkin sumber energi itu mungkin yang perlu di kaji ditambahkan. ulang oleh beliau. Jadi sebetulnya ya bukan karena santan kemudian rasanya kayak apa namanya berat gitu jadi sumber energi enggak juga ternyata kan gitu, apalagi Iya. udah nggak ada isinya gitu. Dan Atau mungkin juga menurutnya karena image sudah ya dok iya ya, iya image iya, santan heeh. bisa meningkatkan Ya itu tadi mitos itu ya, jadi mitos itu sendiri. sumber energi adalah karbohidrat, Ada jadi karbohidrat juga, ini jadi aja gitu seimbangkan dengan disebutkan karbohidratnya karbohidrat gitu tapi kan. karbohidrat kompleks ya tadi Kompleks. ya. Kalau bisa ya jagung itu yang kompleks ya artinya. Saya rasa itu Jagung, banyak juga ya dok, Iya, di beras. pegunungan bisa kita Iya, dapatkan ada juga. dan umbi itu juga kenyang lebih ya. lama kan, umbi Kenyangnya lebih lama. kenyangnya lebih lama. Baik, saya rasa kita sudah nggak terasa loh, kita sudah 1 jaman kita live bersama. Mudah-mudahan setelah acara ini berakhir kita bisa lebih aware lagi terhadap tekanan darah. Kalau misal masih ada pertanyaan lagi silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita jawab di komen itu juga. Dan kalau memang perlu silakan datang ke kami di RSUD Dr. Haryoto Lumajang, bisa konsultasi langsung dengan Dr. Hendrawati spesialis jantung pembuluh darah dan nutrisionis kami nggih dengan Ibu Fenty. Tetap nggih jangan lupa untuk melakukan monitoring agar kita bisa mencegah dan mengendalikan tekanan darah lebih baik nggih. Dan sehingga kita bisa hidup lebih lama lagi sesuai dengan tema kita nggih dokter nggih. Kami ucapkan terima kasih kepada Dulur Takono yang sudah mengikuti acara talk show dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di Takono episode selanjutnya. Sekian, terima kasih dari kami. Salam sehat dari Rumah Sakit Dr. Haryoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.